Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengulas tentang kronologi dari polemik nasab yang terjadi dan bagaimana tanggapan, sikap, dan pernyataan dari klan Ba'alawi itu sendiri. Jadi, kita sama-sama mengetahui bahwasanya awal daripada polemik nasab ini diawali dengan statement daripada Habib Rizik Syihab, di mana beliau itu ketika mendengar, melihat, dan menyaksikan polemik nasab Wali Songo dengan klaim MDRA akhirnya beliau itu membuat satu pernyataan untuk klan Wali Songo atau dzurriyyahnya Wali Songo ini melakukan verifikasi data, bawa datanya, adu hujah dan argumentasi dengan MDRA. Kalau memang benar, pasti diterima nasabnya. Jadi ini mengesankan seakan-akan Maktab Daimi Rabithah Alawiyah itu adalah lembaga pencatat nasab keluarga keturunan Rasulullah yang paling kredibel di seluruh dunia. Dan ini sesuai dengan klaim mereka, bahwasanya catatan silsilah mereka itu paling rapi, paling rapi, paling sahih, dan juga lembaga pencatat nasabnya itu paling kredibel di seluruh dunia. Nah, kemudian beliau juga meminta kepada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi untuk melakukan tes DNA. Nah, mungkin itu beliau terlalu percaya diri akan keabsahan silsilah nasabnya dan kredibilitas daripada lembaga pencatat nasabnya, sehingga beliau mengatakan atau membuat pernyataan seperti itu. Disusul dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, di mana dia mengatakan bahwasanya Azmat Khan yang ada saat ini itu adalah Azmat Khan yang palsu, yang mengaku-ngaku. Karena apa? Karena Wali Songo itu tidak punya anak laki-laki. Kalaupun ada keturunan Wali Songo, itu semuanya terputus karena dari jalur perempuan. Itu pernyataannya Habib Bahar. Begitu juga banyak oknum-oknum habaib yang juga membuat pernyataan seperti itu dalam beberapa kejadian-kejadian dan beberapa acara. Lalu, sekarang ketika keturunan Wali Songo itu melakukan verifikasi data, penelitian, dan akhirnya mendapatkan kesimpulan atau tahqiq dan diisbat oleh Naqabah Internasional serta mendapatkan syahadah isbat nasabnya, juga melakukan tes DNA, maka alhamdulillah Wali Songo ini semakin tertata silsilah nasabnya dan didukung oleh beberapa manuskrip-manuskrip catatan keluarga keturunan Wali Songo yang dikomparasikan dengan data-data yang ada di Naqabah Internasional seputar pergerakan perjuangan dakwah Wali Songo di bumi Nusantara. Lalu yang jadi permasalahan adalah kenapa saat ini Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, Habib Hanif Alatos, bahkan dari kalangan pengurus MDRA sendiri yang di dalamnya itu katanya terdapat banyak kumpulan para ulama an-nasabah dari kalangan klan Ba'alawi, sampai detik ini tidak melakukan jawaban
tidak memberikan sikap dan argumentasi di dalam beberapa pernyataannya daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu harusnya jadi pemikiran teman-teman. Bahwasanya betapa gagahnya mereka, betapa percaya dirinya mereka. Dan setelah ditelaah ya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga timnya, ternyata nasab mereka itu bermasalah. Dan fakta dan realitanya nakobah mereka atau lembaga pencatatan nasab mereka itu yang dinaungi oleh Robitoh Alawiyah yang bernama Maktab Daimi Robitoh Alawiyah itu ternyata tidak kredibel karena tidak diakui oleh nakobah-nakobah internasional. Bukti, saya tidak mengarang bukti bahwasanya mereka tidak diakui keabsahannya oleh nakobah-nakobah internasional. Silahkan dilihat buku nasabnya para habaib itu. Adakah di situ stempel dari 13 nakobah internasional sebagaimana syahadah nasab yang didapat oleh para alim ulama dari keturunan Wali Songo. Ya, seperti Pondok Pesantren Genggong Kraksan, seperti Pondok Pesantren Sidogiri, seperti Pondok Pesantren Syekhana Khalil, dan juga Ketum Naat Kiai Haji Raden Ilzamuddin, di mana syahadah nasabnya itu terdapat stempel 13 nakobah internasional. Akan tetapi di bukunya para habaib yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi tidak ada. Stempelnya cuma satu, yaitu Robito Alawiyah Maktab Daiminya, dan tanda tangannya cuma mereka sendiri. Itu membuktikan bahwasanya mereka tidak punya kerjasama karena memang tidak diakui kredibilitasnya di dalam mencatat keluarga keturunan Rasulullah SAW oleh nakobah-nakobah internasional. Nah, ini harusnya jadi pemikiran kita, teman-teman ya. Dan anehnya, kenapa ya orang-orang kita, warga pribumi, seperti Ustadz Idrus Romli, Ustadz Wafi, dan lain sebagainya, itu tidak melakukan verifikasi data, penelitian ketika nasabnya Wali Songo itu dipermainkan oleh klan Ba'alawi. Kenapa saya katakan dipermainkan? Jelas, Wali Songo diklaim sebagai bagian dari keluarga keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih yang artinya klan Ba'alawi juga. Akan tetapi, keturunannya dinafikan. Padahal mereka belum melakukan penelitian, belum melakukan verifikasi data berdasarkan data-data yang ada pada setiap keturunan Wali Songo, baik berupa manuskrip maupun catatan keluarga. Nah, kenapa mereka tidak begitu? Dan sekarang, ketika sudah terbukti, nyata, dan terpublikasi bahwasanya silsilah nasabnya klan Ba'alawi itu tidak tersambung secara data, secara kitab, bahkan uji DNA pun gagal. Kenapa masih melakukan pembelaan? Harusnya nih, kalau menurut saya, harusnya kalau memang mereka mau membela klan Ba'alawi, ya, itu harusnya mengadakan penelitian. Sebelum mereka itu membantah Kiai Imad, lakukan penelitian berdasarkan kaedah-kaedah teori ilmu nasab. Nah, kemudian hasil dari penelitiannya itu dibukukan dan kemudian dipublikasikan agar supaya bisa ditelaah orang banyak. Seperti Kiai Qurtubi yang katanya mau bikin antitesis, atau kalau mau dikatakan bukan antitesis, buku lah ya, hasil daripada telaah beliau, penelitian beliau dalam membantah argumentasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam buku-bukunya. Kemudian dipublikasikan, dan nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mana nih yang lebih kuat argumentasinya antara Kiai Imad dan yang membantahnya. Kan begitu harusnya. Tapi tidak. Mereka hanya melakukan penggiringan opini, framing. Dan ini membuktikan bahwasanya memang nasab mereka itu lemah.
Ya, ini membuktikan bahwasanya keabsahan nasab mereka itu hanya bayangan mereka sendiri, halusinasi. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.